Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah sistem syaraf yang sering terjadi pada anak-anak adalah epilepsi. Penyakit epilepsi atau yang di masyarakat biasa disebut dengan ayan merupakan kondisi yang dapat menjadikan seorang anak mengalami kejang secara berulang. Epilepsi merupakan problem sistem syaraf kronis yang cukup banyak dialami anak-anak. Epilepsi juga sering menimbulkan ketakutan, kesalahpahaman, diskriminasi, dan stigma sosial sampai saat ini dan berdampak pada kualitas hidup penderita dan keluarga mereka. Terus, apakah sebenarnya penyakit epilepsi itu dan bagaimanakah pencegahan dan penata laksanaannya? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel syaraf yang merupakan bagian dari sistem syaraf. Setiap sel syaraf saling berkomunikasi menggunakan gelombang listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika gelombang listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa epilepsi paling sering terjadi pada anak dan orang tua di atas usia 65 tahun. Puncak insiden epilepsi terdapat pada kelompok usia 0 sampai 1 tahun, kemudian menurun pada masa anak-anak dan relatif stabil pada usia 65 tahun. Adapun insiden epilepsi pada anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diingat juga bahwa epilepsi bukan penyakit menular atau kutukan. Walaupun epilepsi merupakan penyakit yang dapat diturunkan, namun penyebab epilepsi tersebut adalah multifaktorial. Sekitar 60% dari kasus epilepsi tidak diketahui penyebabnya atau kelainan idiopatik. Sebaliknya, bila epilepsi yang diketahui penyebabnya disebut dengan epilepsi simptomatik. Penyebab epilepsi simptomatik dapat berupa kerusakan otak saat prenatal atau masa perinatal, misalnya karena kekurangan oksigen atau trauma selama kelahiran. Kemudian adanya bayi dengan berat badan lahir rendah, kemudian juga adanya kelainan bawaan atau kondisi genetik dengan kondisi malformasi otak. Kemudian juga adanya cedera kepala berat, adanya stroke yang mengurangi aliran oksigen ke sel otak, dan infeksi otak seperti adanya meningitis, ensefalitis, ataupun tumor otak. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun gejala dan tanda dari epilepsi dibagi berdasarkan klasifikasi dari epilepsi, yaitu yang pertama adanya kejang parsial pada anggota tubuh di mana lesi berasal dari sebagian kecil dari otak besar atau satu hemisfer cerebrum. Kejang parsial terdiri dari kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks yang disertai dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, adanya kejang umum di mana lesi berasal dari beberapa bagian dari otak besar atau kedua hemisfer cerebrum. Kejang umum ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kejang absen di mana terjadi hilangnya kesadaran sesaat atau beberapa detik secara mendadak disertai dengan amnesia. Kemudian kejang atonik di mana terjadi hilangnya tonus mendadak dan biasanya total pada otot anggota badan. Kemudian adanya kejang mioklonik di mana ditandai dengan adanya kontraksi otot bilateral simetris yang cepat dan singkat. Kemudian adanya kejang tonik-klonik atau kejang grand mal di mana terjadi kontraksi menetap dan masif di seluruh otot disertai hilangnya kesadaran, di mana mata mengalami deviasi ke atas. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami juga bahwa diagnosis epilepsi didasarkan atas anamnesis atau wawancara kepada penderita atau keluarga penderita mengenai bentuk dan lamanya kejang, kemudian frekuensi dan pencetus kejang, kemudian riwayat epilepsi dalam keluarga dan penyakit yang lain yang sedang diderita. Selain itu juga diagnosis epilepsi dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan EEG dan pemeriksaan radiologis. Namun demikian, bila secara kebetulan melihat serangan yang sedang berlangsung, maka epilepsi secara klinis sudah dapat ditegakkan.
Pada pemeriksaan fisik umum dan neurologis dapat dilihat adanya tanda-tanda terkait dengan epilepsi, seperti trauma kepala, kemudian kelainan bawaan lahir, kemudian infeksi telinga, dan yang lainnya. Untuk penderita anak-anak perlu diperhatikan adanya keterlambatan perkembangan, perbedaan ukuran antara anggota tubuh. Kemudian pemeriksaan EEG merupakan pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan pada semua pasien epilepsi untuk menegakkan diagnosis, yaitu dengan melihat kelainan gelombang listrik otak penderita. Pemeriksaan EEG juga bertujuan untuk membantu menentukan prognosis atau penentuan perlu atau tidaknya pengobatan dengan obat anti epilepsi. Sedangkan pemeriksaan radiologis seperti CT scan dan MRI kepala bertujuan untuk melihat kelainan struktur otak dari penderita epilepsi. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui juga penata laksanaan epilepsi. Secara umum ada dua hal, yaitu yang pertama, tata laksana fase akut atau saat kejang. Kemudian tujuan tata laksana pada fase akut adalah untuk mempertahankan oksigenasi otak yang adekuat, kemudian mengakhiri kejang sesegera mungkin, kemudian mencegah kejang berulang dan mencari faktor penyebab. Serangan kejang umumnya berlangsung singkat dan berhenti sendiri. Tata laksana pertama untuk serangan kejang dapat diberikan diazepam per rektal dengan dosis 5 mg bila berat badan anak kurang dari 10 kg atau 10 mg bila berat badan anak di atas 10 kg. Jika kejang masih belum berhenti, dapat diulang setelah selang waktu 5 menit dengan dosis dan obat yang sama. Jika setelah 2 kali pemberian diazepam per rektal masih belum berhenti, maka penderita dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang kedua adalah pengobatan epilepsi, di mana tujuan utama dari pengobatan epilepsi adalah membuat penderita epilepsi terbebas dari serangan epilepsinya. Serangan kejang yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan kerusakan sampai kematian sel otak yang mengakibatkan menurunnya kemampuan inteligensi penderita. Karena itu harus dilakukan terapi sedini mungkin untuk menghentikan kejang. Pengobatan epilepsi dikatakan berhasil dan penderita dinyatakan sembuh apabila serangan epilepsi dapat dicegah atau dikontrol dengan obat-obatan sampai pasien tersebut 2 tahun bebas kejang. Secara umum ada 3 terapi epilepsi. Yang pertama adalah terapi medikamentosa, di mana merupakan terapi lini pertama yang dipilih dalam menangani penderita epilepsi yang baru terdiagnosa. Jenis obat anti epilepsi baku yang biasa diberikan di Indonesia adalah obat golongan phenytoin, kemudian carbamazepine, phenobarbital, dan asam valproat. Obat-obat tersebut harus diminum secara teratur agar dapat mencegah serangan epilepsi secara efektif. Yang kedua adalah terapi bedah, di mana terapi operasi ini dilakukan untuk memotong bagian yang menjadi fokus infeksi, yaitu jaringan otak yang menjadi sumber serangan. Terapi ini diindikasikan terutama untuk penderita epilepsi yang kebal terhadap pengobatan. Yang ketiga adalah terapi nutrisi, di mana pemberian nutrisi dapat diberikan pada anak yang mengalami kejang berat yang kurang dapat dikendalikan dengan obat anti epilepsi dan untuk mengurangi toksisitas dari obat. Terapi nutrisi berupa diet ketogenik yang dianjurkan pada anak penderita epilepsi, di mana kebutuhan makanan yang diberikan adalah makanan tinggi lemak dengan rasio kebutuhan berat lemak terhadap kombinasi karbohidrat dan protein adalah 4:1. Sedangkan kebutuhan kalori harian diperkirakan 75 sampai 80 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk pengendalian kejang yang optimal tetap diperlukan kombinasi diet dan obat anti epilepsi. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui juga bahwa pencegahan terjadinya epilepsi hanya dapat dilakukan pada epilepsi simptomatik, yaitu dengan mencegah terjadinya cedera kepala dan melakukan perawatan perinatal yang memadai dan tindakan lainnya. Sedangkan pencegahan terhadap epilepsi idiopatik masih belum dapat dilakukan. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu hal yang harus diingat adalah
tahap-tahap dalam pertolongan pertama saat kejang. Antara lain, yang pertama, jauhkan penderita dari benda-benda yang berbahaya seperti gunting, pulpen, kompor api, dan yang lainnya. Yang kemudian, jangan pernah meninggalkan penderita sendirian. Kemudian berikan alas lembut di bawah kepala agar hentakan saat kejang tidak menimbulkan cedera kepala, dan kendorkan pakaian ketat atau kerah baju di lehernya agar pernapasan penderita menjadi lancar. Kemudian miringkan tubuh penderita ke salah satu sisi supaya cairan mulut dapat mengalir keluar dengan lancar dan menjaga aliran udara atau pernapasan dengan baik. Yang selanjutnya, pada saat penderita mengalami kejang, jangan menahan gerakan penderita. Biarkan gerakan penderita sampai kejang selesai. Kemudian jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut penderita seperti memberi minum, penahan lidah, dan yang lainnya. Setelah kejang selesai, maka tetaplah menemani penderita. Jangan meninggalkan penderita sebelum kesadarannya pulih total. Kemudian biarkan penderita beristirahat atau tidur. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan epilepsi pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.